Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini ingin mempresentasikan sistem koloid yang berhubungan dengan gel, di mana saya ingin mengambil sampel contoh dari gel tersebut, yaitu gelatin. Apa sih gel itu dan apa sifat gel? Gel adalah sistem padat atau setengah padat dari paling sedikit dua konstituen yang terdiri dari massa seperti pagar yang rapat dan diisi oleh cairan. Biasanya, gel memiliki sifat tiksotropi, menjadi cairan ketika digoyang tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Beberapa gel juga menunjukkan gejala histeresis. Contoh dari gel dan pengertiannya. Agar-agar merupakan salah satu contoh gel dengan air sebagai medium terdispersi dan agar-agar sebagai medium pendispersinya. Berikut saya akan menjelaskan tentang contoh gel, yaitu gelatin. Gelatin adalah salah satu hidrokoloid yang dapat digunakan sebagai gelling, bahan pengental atau penstabil. Gelatin berbeda dengan hidrokoloid lain, karena kebanyakan hidrokoloid adalah polisakarida seperti karagenan dan pektin. Sedangkan gelatin merupakan protein mudah dicerna, mengandung semua asam-asam amino esensial kecuali triptofan. Ditinjau dari struktur kimianya yang merupakan polipeptida asam amino, gelatin merupakan suatu senyawa amfoter. Muatan asam amino dapat berubah positif atau negatif tergantung dari media sekitarnya. Kegunaan gelatin terutama adalah untuk mengubah cairan menjadi padatan yang elastis atau mengubah bentuk sol menjadi gel. Reaksi pembentukan gel oleh gelatin bersifat reversibel karena bila gel dipanaskan akan terbentuk sol dan sewaktu didinginkan akan kembali terbentuk lagi gel. Keadaan tersebut membedakan dengan gel dari pektin, alginat, pati, albumin, telur, dan protein susu yang bentuknya gel irreversibel. Proses pembuatan gelatin. Pada prinsipnya, proses pembuatan gelatin dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu proses asam dan proses basa. Tipe produk akhirnya ada dua, yaitu tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A. Bahan baku gelatin tipe A biasanya berasal dari kulit babi atau dari oocyte atau tulang yang telah mengalami demineralisasi, yaitu penghilangan kalsium fosfat. Proses produksi utama gelatin dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, persiapan bahan baku. Yang kedua, konservasi kolagen menjadi gelatin. Yang ketiga, pemurnian serta perolehan gelatin dalam bentuk kering. Adapun tahap-tahap pembuatan gelatin dari tulang ayam meliputi pembersihan, degrading, reduksi ukuran tulang, demineralisasi, liming, ekstraksi, pemekatan, dan pengeringan. Gelatin tipe B. Pada prinsipnya, perbedaan proses pembuatan gelatin tipe A dan tipe B adalah pada proses perendamannya. Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam asam, sedangkan perlakuan yang diaplikasikan untuk menghasilkan gelatin tipe B adalah perendaman dalam air, kapur, atau basa. Proses ini disebut dengan proses alkali. Bahan baku gelatin tipe B berasal dari kulit hewan dan tulang. Pada produksi gelatin tipe B dilakukan perendaman tulang dalam larutan hidroksida atau liming dengan konsentrasi antara 5-15% selama 3-8 minggu. Proses ini bertujuan untuk melarutkan komponen non-kolagen dan untuk melunakkan oocyte. Oocyte yang lunak akan memudahkan proses ekstraksi karena larutan gelatin mudah terbentuk selama proses perendaman. Perubahan lain yang terjadi secara proses liming adalah pemutusan ikatan hidrogen dan ikatan elektrostatik serta beberapa kovalen antara rantai kolagen dapat terputus. Manfaat gelatin dan jenis-jenis produk yang menggunakannya. Gelatin sangat penting dalam rangka diversifikasi bahan makanan karena nilai gizinya yang tinggi, yaitu terutama akan tingginya kadar protein khususnya asam amino dan rendahnya kadar lemak. Gelatin kering mengandung kira-kira 84-86% protein,
8-12% air, dan 2-4% mineral. Dari 10 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 asam amino esensial, yaitu asam amino esensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin, yaitu triptofan. Kerugian dari gelatin antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gelatin yang berasal dari kulit babi memiliki kandungan lemak 0,29%, lebih besar dibandingkan gelatin yang berasal dari tulang hewan non-mamalia atau ikan, yaitu sebesar 0,21%. Yang kedua, gelatin yang berasal dari tulang atau kulit sapi dimungkinkan adanya virus penyakit sapi gila atau mad cow disease, yang dimana virus tersebut berpengaruh terhadap kesehatan konsumen. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Mulai dari awal sampai terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Siti Nur Aini dari Fakultas Saintek jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahimi, Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.